bersama Bang Boy. Langsung aja kita gas, soalnya rakyat bersuara menampilkan banyak dari timnya Roy Suryo sebenarnya. Karena sudah terpecah belah kan. Dan kita bahas langsung, ada Kapitra. Dan akhirnya SP3 ini digugat. Ini dia Rusen. Saya nggak tahu nih apakah Bung Sangaje atau Bung Hozinuddin, SP3-nya mau digugat atau Mbak Trikurnia? Betul? Saya duluan ya. Oh boleh, silakan. Rujukan restoratif justice ini menggunakan undang-undang yang mana? Apakah KUHP yang baru ataukah undang-undang yang lama ataukah juga Perpol yang lama? Karena kalau saya baca di sini, memang di sini menggunakan asas transitoir. Transitoir itu adalah asas transisi hukum. Iya. Kalau kita sebut ini, kalau kita belajar hukum antar tata hukum, ini namanya hukum antar waktu. Jadi hukum yang berlaku pada saat sebelum tindak pidana terjadi, kemudian begitu berlaku hukum yang baru, maka di pasal 361 huruf A KUHP yang baru itu disebutkan bahwa penyidikan yang saat ini sedang dilakukan dan belum rampung tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, masalahnya di KUHP yang lama itu, Bung DHL. Ya, baik. Malam Bang DHL. Ini dia. Oke, silakan. Masalahnya, Mas Aiman, di KUHP yang lama itu kan tidak ada aturan terkait dengan restoratif justice. Ya. Dahulu restoratif justice itu kan hanya diatur dengan Perpol 8 2021, kemudian peraturan Jaksa Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung. Begitu lahir Undang-Undang 20 tahun 2025, baru semua aturan terkait dengan restoratif justice itu dikodifikasi di dalam KUHP yang baru. Nah, di sini di SP3 ini sangat tidak dijelaskan. Arti Anda bahwa menilai tidak begini, disebutkan dasar hukumnya apa gitu. Menurut saya ini cacat formil. Meskipun cacat ini formil. cacat formil. Karena Anda menilai bahwa itu berdasarkan KUHP yang baru, tapi kemudian tidak dijelaskan secara detail. Kalau kemudian di sini disebutkan pasal 361 huruf A, berarti kan merujuknya pada KUHP yang lama. Oke. Masalahnya di KUHP yang lama tidak diatur restoratif justice. Kalaupun penyidik mau menyandarkannya pada Perpol 8 2021, Baik, bisa saya respon, maka Bang? harusnya disebutkan Iya, gitu. langsung aja, Saya Bang. baru Bisa kita sebentar Bang. Saya belum berdebat soal substansi. Nggak apa, ini Saya dulu. hanya Kan ini bicara penting. soal Ini kan aspek formil. ini bicara soal bagaimana oke. ada rekam jejak yang harus kemudian dibahas. Kelamaan. Apakah ini kemudian nanti akan digugat lewat pra peradilan ya? Oke. Atau tidak, itu belakangan. Oke. Tapi bahwa hari ini Anda menilai bahwa itu janggal, itu sebuah fakta. Ya, ini cacat formil. Sekarang saya masuk kepada aspek material. Hukum pidana itu kan sandarannya dua. Kita belajar hukum pidana itu kan ada aspek hukum pidana formil dan aspek hukum pidana material. Kalau kemudian kita bicara hukum formil, berarti larinya ke KUHP. Kalau bicara hukum pidana material, larinya ke KUHP. Nah, saya ingin bicara soal syarat material yang diatur dalam Perpol 8. Saya menduga, ini masih dugaan saya ya. Karena di SP3 ini sama sekali tidak disebutkan dasar SP3 restoratif justice aturan yang mana yang mereka pakai. Tetapi saya menduga bahwa Perpol yang dipakai ini adalah Perpol 8 2021. Tahun 2000. Karena menggunakan asas transitoir pada pasal 361 huruf A Undang-Undang KUHP yang baru. Bahwa yang berlaku itu adalah KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama tidak mengatur restoratif justice, berarti cantolan hukumnya saya menduga bahwa menggunakan Perpol 8 2021 karena nggak disebutkan di sini. Ya, oke. Sekarang kita bicara Perpol 8 2021 sebagai dasar restoratif justice. Di pasal 4, pasal 5 harus diperhatikan. Di pasal 4 Perpol 8 2021 ada dua syarat dilakukan restoratif justice, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya harus ada kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Kebetulan Perpolnya juga saya bawa, Mas Aiman. Oke. Ya. Syarat pertama sudah harus diakui dong, sudah perdamaian. Masalahnya, Nggak, bentar. Syarat pertama sudah terjadi kan? Ada perdamaian. ya ada perdamaian berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihaknya Pak Jokowi. Karena di sini Bang DHL pada saat diskusi di beberapa stasiun televisi, kemudian secara langsung juga, sebentar, jangan dibantah dulu Bang. Nanti Abang punya waktu untuk bantah. Oke. Ya. Dan pengakuan itu kan adalah pengakuan dari pelaku, yaitu Bang DHL dan Bang Egy yang mengatakan bahwa kami nggak pernah kok melakukan perdamaian, kami nggak pernah minta maaf kok. Kenapa syarat formil meminta maaf itu penting? Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Kalau pemaafan itu lahir karena adanya pengakuan kesalahan atas suatu perbuatan pidana yang sudah terlanjur terjadi,
Maka kemudian yang bersangkutan mengakui, oh bahwa saya salah, menuduh ijazah ini palsu. Tetapi kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Bang DHL, kemudian oleh Bang Egy, mereka menyampaikan, loh kita nggak pernah mengakui ijazah itu asli kok. Kami hanya datang silaturahmi. Kemudian perdamaian itu ditafsirkan oleh pihak Pak Jokowi sebagai permintaan maaf. Loh, tersangka sendiri aja mengatakan bahwa beliau tidak mengakui kesalahannya. Bang DHL boleh Anda. Silakan bisa Anda dikonfirmasi tidak langsung mengakui kepada kesalahan, Anda tidak meminta maaf, betul? Bang DHL. Enggak, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang dalam posisi serba salah. Mungkin publik berharap kepada saya dan Egy untuk terus berjuang. Iya dong. Diharapkan kami, tapi saya tidak bersalah dengan Egy. Hanya posisi serba salah. Ayolah. Dipahami ya? Paham. Posisi saya yang salah. Tapi saya tidak bersalah. Karena apa? Nah gitu. Nah, sepengetahuan umum, saya mau tanya dulu kawan. Arti restoratif justice tahu nggak? Unsurnya. Oh, saya paham sekali restoratif Apa justice. salah satunya? Restoratif justice itu adalah suatu metode penyelesaian perkara pidana non litigasi Ya. yang didasarkan pada kesepakatan bersama Ya. untuk memulihkan suatu keadaan yang timbul dari suatu tindak pidana. Nah, Itu jadi, baca Perpol dan baca KUHP, Pak. jangan ngajarin saya. Itu kan Bapak tanya. Yuk, Ya, sudah sekarang Bapak. saya jawab ya dari jawaban tadi ada unsur pemulihan. Betul? Itu tujuannya, Pak. Betul. Betul ada tujuannya, Pak. Iya, iya betul ya. Betul, Pak. Betul. Udah titik, betul. Nah, saya ingin pulihkan status saya sebagai tersangka lewat restorasi. Itu pemulihan. Saya tersangka. Saya tidak terlapor. Tadi betul. Saya tidak ada minta maaf. Nanti kan terbukti. Kalau minta maaf itu artinya apa nih? Minta maaf saya salah. Betul? Atau maaf-maafan? Bapak mengakui nggak kesalahan Bapak di hadapan Pak Jokowi? Jangan, kamu dengar aja omongan saya. Jangan Mbak, jangan mencet itu. Bentar. Tadi Bang DHL tanya saya jawab. Saya menerangkan. Bentar. Apa pentingnya Anda udah selesai saya tanya. Karena saya ingin mengembalikan kepada Apa konsep pentingnya permohonan restoratif maaf? justice. Karena gini, yang disebut pemulihan itu, mohon maaf Ya ya. kalau gitu ngomongnya terus. Bentar. Nanti saya berikan. Gini, Bang DHL, ini kita bicara konsep hukum soalnya. Saya di sini, Ya, saya di sini. Ini kan Abang giliran meskipun saya seorang- nanya, ternyata Anda tahu. Yaitu pemulihan diantaranya unsur-unsur itu. Iya. Betul kan? Udah nggak perlu lagi, saya lagi dulu waktunya. Nanti saya beri kesempatan. Tapi Oke. ini kan perlu supaya jelas, supaya pemirsa mudah untuk memahami. Ya. Karena ini saya jadi moderasi di sini, memoderasi. Ya harusnya ditegur Moderator. dong, kan jatah saya. Iya, bukan. Nanti kalau seandainya terlalu panjang lebar kanan kiri, pemirsa nggak paham. Makanya saya biar percayakan pada saya. Oke. Saya berada di tengah supaya pemirsa juga paham apa yang kita bahas. Tadi itu terlalu lama itu si Gofur itu bakal cerita Koeman. Gas aja DHL. Apa pentingnya? Oke, saya kembalikan Apa kepada pentingnya permohonan maaf menurut Anda? Oh Nanti ya, saya beri kesempatan. itu penting. Karena konsep restoratif justice itu yang dipulihkan itu bukan hak tersangkanya, bukan. Restoratif justice itu basisnya adalah korban. Yang dipulihkan itu adalah suatu perbuatan yang sudah terlanjur terjadi. Misalnya contoh, saya ambil contoh, pencurian. Ketika terjadi pencurian, orang menempuh restoratif justice meminta maaf kemudian mengembalikan barang. Apa yang dipulihkan di situ? Yang dipulihkan adalah kembalinya barang kepada yang punya. Kemudian ini ilustrasinya salah total. Sabar dulu, Itu delik Bang. umum pencurian. Ini Sabar. absolut delik aduan. sabar, nanti saya jelaskan ke Abang. Pencurian. Mohon maaf nanti saya jelaskan ke Abang. Begitu kita masuk ke pasal 310, 311 yang sekarang dalam KUHP yang baru itu diubah menjadi pasal 433 dan 434. Kalau ini deliknya delik aduan absolut, maka pemulihan itu adalah pemulihan nama baik korban, bukan pemulihan status tersangka. Itu tidak masuk dalam konsep restoratif. Ayo, Karena yang ayo. dipulihkan di situ adalah haknya seorang korban. Jadi nama baiknya yang harus dipulihkan, bukan status tersangkanya. Sehingga kalau kita bicara konsep restoratif justice, sangat penting sekali kalau kita buka semua literatur restoratif justice, mau dalam kajian hukum pidana nasional kita, mau dalam semua literatur hukum pidana internasional, basis restoratif justice itu adalah pemulihan kepada korban supaya tidak ditempuh suatu sistem peradilan pidana yang ujungnya adalah pemidanaan.
Itu jelas. Makanya pasal 51 KUHP yang baru menjelaskan tujuan pemidanaan. Di sana sudah dielaborasi, sudah dikombinasi antara tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan pidana modern. Yaitu tujuan pemidanaan itu bukan hanya memenjarakan, bukan hanya mengirim orang ke penjara, ke lapas, ke rutan, tetapi juga yang penting dalam sistem peradilan pidana modern yang dianut dalam KUHP dan KUHP yang baru adalah kita menggunakan suatu pendekatan non retribusi atau non pemidanaan. Dan itu yang dipulihkan adalah hak seorang korban, bukan tersangka. Apa korelasinya pemulihan hak seorang korban dengan permintaan maaf? Nah, karena gini, seseorang tidak mungkin memberikan pemaafan secara hukum, karena pemaafan secara hukum itu berakibat pada status tersangka seseorang tidak lagi diberlakukan. Kenapa itu penting? Karena ketika seseorang meminta maaf dan mengakui perbuatannya, berarti orang yang meminta maaf itu mengakui aku salah. Contoh, kita menggunakan pasal 433, saya gunakan buat Mas Saiman. Oke, Kacau. Misalnya begini, ada seorang Bang Damai deh. Bang Damai sampai sekarang nggak pernah merasa bersalah, betul ya? Tidak pernah merasa bersalah saya. Lalu kemudian jadi tersangka. Saya nggak pernah minta maaf, jangan ulang-ulang. Iya, sebentar. Ini bentar. Ini saya ngerti logika Anda. Bang Damai sampai hari ini tidak pernah merasa bersalah. Ini saya tengah-tengah ya. Iya, betul. Tidak pernah merasa bersalah. Iya. Logika dari mana sehingga Bang Damai harus minta maaf? Lah terus apa yang dipulihkan? Iya, status oleh karena itu dia minta supaya saya salah apa kok saya jadi status tersangka. tersangkanya aja dicabut dengan SP3, tetapi keadaan bahwa ijazah Pak Jokowi yang saat ini diperbincangkan diduga palsu, diduga dibuat di pasar pramuka, diduga didapatkan secara tidak sah di UGM, apakah terpulihkan dengan SP3 dan restoratif justice? Bukan urusan Bang Damai itu. Saya nggak pernah nuduh pramuka. Ini pertanyaan sederhana. Karena restoratif justice saya sepakat gini. Kepada saya. Gini. Ada seseorang yang tidak pernah merasa bersalah lalu ditetapkan tersangka, kan boleh dong. Lalu kemudian disuruh minta maaf, kan nggak masuk logika. Tapi dia minta supaya status tersangkanya dilepas. Lo gini, tersangka itu apa sih? Coba baca KUHP deh. Bisa. Tersangka, sebentar, nanti abang boleh bantah. Tersangka adalah seseorang yang diduga berdasarkan dua alat bukti ini yang omongannya nol, ngabisin waktu. Masa kan, Bang, sebentar. Kita bicara ilmu setelah tersangka saya berikan catatan. Setelah tersangka kita bicara ilmu hukum ya, Bang. Nah, gini, bentar, supaya gak terlalu ribet ya. Gofur, emang hanya permintaan maaf supaya si korban terpulihkan? Kan enggak. Bagi Pak Jokowi jelas, ketika ada aja niat untuk datang ke Pak Jokowi, di situ Pak Jokowi melihat itikat baik dan Pak Jokowi memaafkan. Gofur, ada enggak langsung undang-undang mengatakan wajib minta maaf kalau RJ? Ada nggak? Enggak kan? Enggak kan, Gofur? Dia sudah cacat logika dalam hal memahami itu. Seenaknya dewe lah untuk ngoprek-ngoprek mengenai undang-undang itu. Angka dua alat bukti tadi. Tersangka itu adalah seseorang yang diduga Bang Damai, diduga melakukan tindak pidana. Bentar, Bang kecuali Bang DHL ini bukan tersangka. Bang itu kan versi karena dia penyidik. tersangka. Bukan versi penyidik. Loh, ini kan surat penetapan tersangka. Bang Haji sebentar, supaya bisa lanjut bagus ya. Saya sebenarnya terharu melihat Anda datang tadi. Jadi jangan dihentikan. Pasti dia punya sesuatu dan dia juga seorang kuasa hukum kan. Jadi jangan dihilangkan dengan kemarahan Saya Anda. ngalah, tadi kan waktunya saya. Lanjut. Oke, silakan. Saling menghargai. Jadi tersangka dianggap sudah bersalah, begitu kan? Bukan bersalah, orang itu diduga sudah melakukan perbuatan pidana, maka keluar surat penetapan tersangkanya. Dan kecuali hari ini Bang DHL tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, ujuk-ujuk datang ke Pak Jokowi, Jokowi memaafkan, ya nggak perlu keluar SP3. Jadi kalau berarti, bentar, secara nggak langsung Gofur mengakuin bahwa mereka layak tersangka. Maka yakin itu dia bahwa dia kan tersangka, diduga. Ya kan, tersangka kan orang yang disangkakan, diduga terbukti terlibat pidana. Makanya nanti abis ini narasi kalian konsisten ya. Jangan tiba-tiba kami ini tersangka karena kriminalisasi. Entut sama kalian semua. Entut. Tersangka untuk restoratif justice menurut Anda harus ada permintaan maaf dari sang tersangka. Karena itu esensi daripada restoratif justice. Tidak ada persyaratan minta maaf dalam KUHP. Yes. Permohonannya pun disampaikan kepada penyidik.
nggak mungkin ke JPU, belum sampai tuntutan, nggak mungkin ke pengadilan, gila itu namanya. Nggak mungkin kepada Pak Jokowi, nyata saya tidak pernah minta maaf, baik melalui kuasa hukumnya bersama-sama neken atau sepihak, mereka mengajukan restorasi juga tanggal 12 Mereka itu siapa? Januari. Ini kuasa hukum Pak Jokowi atau Andi atau Lecumen. Restoratif justice untuk tersangka siapa? Mereka juga mengajukan restorasi tanggal 12, saya tanggal 13 kepada penyidik dua-duanya. Benar. Mereka tuh maksudnya atas dua nama Hukum ini. Tentunya kuasa hukum Pak Jokowi. Mengajukan restoratif ke yang lain. Bang Damai dan Bang Egy maksudnya? Bukan, ke penyidik. Mereka juga mengajukan restoratif. Tujuannya apa? Restoratif justice? Tanya aja sama mereka. Nah, saya tanggal 13. Nah, ini menarik nih. Memang aturannya seperti itu. Ini belum terbuka nih. Tadi. Oke, nanti saya buka. Silakan. Nah, syarat saya, latar belakang saya minta pemulihan, saya dinyatakan tersangka. Ya. Namun tidak terlapor. Saya masih dampingi Kurnia. Sampai A sampai Z. Saya udah dampingi dengan Arfid namanya, dan saya juga mendapat kuasa daripada Roy Rismond. Kalau saya punya tersangka, jadi tersangka terlapor, itu nggak mungkin saya diusir dari ruangan bisa sama penyidik. Saat itu pengembangan selanjutnya disitulah saya terlapor. Ya, jadi klien saya Roy Suryo, Rismond, Kurnia, Egy Sujana. Bahkan itu diteken, videonya lengkap. Di suatu rumah makan, jangan iklan ya, saya pengen fakta hukum. Susite yang bayar Egy Sujana, Roy nggak mau bayar, dia teken. Saya nggak marah kalau saya laporkan ini. Apa kata orang nanti publik? DHL lagi begini, karena itu klien saya. Diminta ketika dalam ruangan saya dampingi Ibu Kurnia. Kalau saya laporkan kawan saya ini kena juga. Karena dia kuasa hukum, saya kenanya? dia advokat. Dengar dulu. Nggak bisa Bang Damai ya. Dengarin dulu. Anda ini sudah mengecewakan kami secara keseluruhan. Lalu sekarang Anda akan melaporkan. Sudah jadi termul ya. Sudah jadi termul sekarang. Advokat nih. Sudah jadi termul sekarang dalam perjuangan. Pinteran termul sama kalian. Terima kasih ya. Anda mendampingi saya di rumah Pak Jokowi. Dengan kasih sayang Anda mendampingi saya. Di belakang nama Anda tertulis tim pemburu ijazah palsu Joko Widodo. Saya bangga sama Anda. Lalu hari ini Anda mengatakan saya bisa dipoliskan gara-gara itu. Saya nggak mau yang begini debatnya. Saya tinggal nih. Harusnya jangan hadir tadi. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti sebentar. Nyesek. Roy Suryo nggak mau membayar makanan di Susite. Ini akan menjadi headline news ini. Roy, kebiasaan kau jadi Menpora kemarin di Jawa Timur gak membayar makanan. Sekarang di Susite. Aduh. Ini semakin seru ini. Semakin dalam ini keseruan ini loh. Ya, tapi kayaknya Bang Boy akan up di next content mengenai keseruan lanjut setelahnya, guys. Pantengin terus channel ini. Bang Boy YTN. Bye-bye.